Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pelatih pada kesempatan berbahagia ini. Pada hari ini kita menjelaskan normalisasi fungsi organ tubuh saat melaksanakan ibadah puasa 30 hari. Jadi kita berpuasa setiap hari lebih kurang 14 jam. Tentunya akan terjadi perubahan-perubahan pola hidup seperti pola makan, pola tidur, dan otomatis akan berdampak terhadap perubahan-perubahan komposisi tubuh dan organ kita. Terjadi perubahan cairan, perubahan elektrolit, dan ketika berpuasa, organ pencernaan adalah organ tubuh yang paling banyak menerima dampak dari ibadah ini. Dalam proses panjang pencernaan, mulut beserta kelenjar ludahnya, lambung beserta kelenjar sekresinya, limpa, pankreas dan empedu serta usus semuanya terlibat dalam upaya untuk mengolah makanan. Makanan tersebut diolah menjadi intisari, kemudian intisari diserap usus, kemudian dalam darah intisari ini akan didistribusikan, kemudian akan diangkut ke seluruh tubuh ke mana organ yang membutuhkan. Sedangkan kelebihannya akan disimpan di dalam liver dan otot dalam bentuk glikogen. Inilah proses alamiah perjalanan sistem pencernaan kita. Kemudian kelebihan-kelebihannya akan dibuang melalui ginjal, paru dan usus. Organ pencernaan merupakan organ yang paling banyak diistirahatkan dengan melaksanakan ibadah puasa, terutama adalah karena organ ini akan istirahat, tentu memberi manfaat yang luar biasa terhadap organ pencernaan. Dengan berpuasa, organ pencernaan memiliki waktu untuk beristirahat, memperbaiki proses regenerasi sel saluran pencernaan serta mengurangi beban kerja dari pencernaan. Jadi sistem pencernaan beristirahat, tentunya energi tubuh yang lebih akan terarah untuk proses perbaikan sel dan mengganti sistem jaringan yang rusak. Jadi dengan bahasa sederhananya, puasa adalah waktu perawatan mesin tubuh manusia selama 30 hari. Di mana perawatan ini bertujuan mengembalikan fungsi-fungsi organ kita ke fungsi-fungsi yang prima dan sehat kembali. Organ yang langsung mengalami normalisasi diantaranya adalah lambung. Saat kita berpuasa, lambung akan menurunkan produksi asamnya. Di lambung bisa beristirahat, sehingga dengan produksi asam yang rendah ini tentunya tidak akan melukai dinding lambung saat tidak ada makanan yang digiling. Kemudian berikutnya adalah liver yang juga mengalami normalisasi, karena pada keadaan normal kita makan makanan berlebihan, tentunya kelebihan ini akan disimpan di liver dalam bentuk glikogen, kemudian diubah menjadi lemak, sehingga liver selama 11 bulan akan mengalami perlemakan. Sama-sama seperti kita ketahui terjadinya fatty liver atau pembengkakan liver karena akibat lemak yang menumpuk yang tidak bisa didistribusikan dengan sempurna. Di puasa ini menjadikan hati mampu memberikan pelayanan terbaik untuk liver, karena dengan berpuasa kelebihan lemak liver ini akan diambil menjadi kalori saat terjadi switching metabolik, terjadi perubahan kalori dari karbo ke lemak yang tersimpan. Kemudian organ liver ini akan mengalami sehat sehingga tercegah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan liver. Seperti juga dengan tadi lambung akan tercegah penyakit GERD dan penyakit MAH. Di liver juga akan tercegah terjadinya penyakit hepatitis yang berhubungan dengan toksisiti dari makanan. Kemudian empedu juga saat berpuasa akan memproduksi cairan pekat empedu untuk
metabolisme makanan yang kita makan saat berbuka puasa. Ini ada kebaikannya, mencegah terjadinya batu empedu akibat dari timbunan-timbunan lemak yang berlebihan di dalam empedu. Ini cukup baik dengan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian dengan berikutnya, jantung akan menjadi sehat karena pasokan oksigen yang dihantar melalui darah akan berlipat saat tidak ada aktivitas di usus untuk pencernaan, sehingga dengan puasa juga bisa menurunkan kadar kolesterol yang merupakan penyebab terjadinya penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan beban kerja jantung. Jadi saat berpuasa, pankreas, usus halus akan mengalami regenerasi. Pankreas akan memproduksi insulin yang tinggi sehingga tercegah terjadinya resistensi insulin. Ini akibat dari proses dari berpuasa. Kemudian usus besar akan mengontrol penyerapan air sehingga keseimbangan cairan dalam tubuh akan terjaga. Inilah proses-proses normalisasi di organ-organ pencernaan yang langsung berefek dengan melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari. Alhamdulillah, syariat puasa ini dilaksanakan, dibebankan untuk kita untuk memberikan kesehatan yang prima terhadap organ-organ pencernaan kita dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan dengan mengerti manfaat dari kesehatan, kita akan dengan rajin melaksanakan ibadah puasa, walaupun tujuan beribadah puasa adalah untuk ibadah, karena kita akan memperoleh bonus yang luar biasa untuk kesehatan kita di hari-hari berikut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama, sehingga termotivasi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Yang penting, jangan lupa saat berbuka puasa harus terkendali dengan prinsip rendah karbo sederhana, nanti dengan karbohidrat kompleks dan karbohidrat serat, kemudian lemaknya dari sumber-sumber yang baik alami, tidak terjadi inflamasi, tidak terjadi peradangan, kemudian tidak menyebabkan terjadinya penumpukan lemak berikutnya. Kemudian juga protein juga dari sumber yang alami, dari sumber hewan, sumber nabati yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dari TV Prativi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.